Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ahibati at-talaba, a'anakumullah ta'ala jami'an. Al-an mazilna fi al-dars al-thani al-iman billahi ta'ala. وقد أخذنا سابقا عن الإيمان بالله تعالى ودخلنا في المبحث مجال الإيمان بالله. ننظر. طيب، مجال الإيمان بالله، وأخذنا الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى، والآن سندخل إلى الأمر الثاني الإيمان بتوحيد الله تعالى. نقرأ: الإيمان بتوحيد الله هو اعتراف أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. Iman bitauhidillah ta'ala, dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah i'tiraf, mengetahui bahwasanya Allah wahid, Allah itu satu esa, fi dhatihi, pada zatnya. Laisa lahu masil, tidaklah Allah ta'ala memiliki masil, ya, atau yang sama, tandingan. Wala nadhir, tidak ada tandingan dan tidak ada yang semisalnya. Lahu masil, tidak ada yang semisalnya. Wala nadhir, dan tidak ada tandingan. Ta'ala anis sahibah, maha tinggi Allah anis sahibah. Sahibah di sini maksudnya zaujah, ya, atau pasangan. Wal walad, dan anak. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kama anna tauhid Allah huwa i'tiraf anna Allah wahdahul khaliq al-muhyi al-mubit qayyumus samawati wal ard. Sebagaimana bahwasanya tauhid Allah mengesahkan Allah ialah mengetahui bahwasanya Allah lah sendiri, ya, wahdahu al-khaliq, yang menciptakan, al-muhyi yang mematikan, al-muhyi yang menghidupkan, al-mumit yang mematikan, qayyumus samawati wal ard, yang menegakkan langit dan bumi. Wala yu'addu mu'minan man lam ya'lam ilman yaqiniyan, maka tidak terhitung seorang itu beriman, man lam ya'lam, ya, orang yang tidak mengetahui, ilman yakinian, dengan ilmu yang yakin, bi annallaha mutafarrid bidzalika kullu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah sendiri yang melakukan seluruh itu, ya, yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan, yang membuat langit dan bumi. Kama annal iman bitauhidillah yatadamman i'tiraf bi anna Allah, i'tiraf billahi bi annahu al-ma'bud bihaq. Sebagaimana juga bahwasanya iman dengan keesaan Allah itu meliputi i'tiraf, yang mengetahui billah, mengetahui Allah, bi annahu, bahwasanya ia al-ma'bud bihaq, ialah yang berhak disembah. Bahwa i'tiraf dhamni, dan ia adalah i'tiraf dhamni, pengetahuan yang dhamni. Nashuf makna dhamni. Dhamni, ya, yang tersirat, ya, yang terkandung, dan dia adalah pengetahuan yang terkandung, bi annahu jami'un, bahwasanya ia, Allah Ta'ala, jami' likulli kamal, menghimpun setiap kesempurnaan. Nah, jadi Allah Ta'ala, santriwan dan santriwati sekalian, ini maha sempurna, tidak ada kekurangannya sama sekali, karena Allah Ta'ala adalah al-khaliq, pencipta, ya. Seorang pencipta tidak mungkin memiliki kekurangan.
لأن الخالق الرزاق المنعم المتفضل المحyi والممit muttasib bisifatil kamal. Ya, dikarenakan al-khaliq sang pencipta, ar-razzaq pemberi rezeki, al-mun'im pemberi nikmat, al-mutafaddil ya yang utama, al-muhyi yang menghidupkan dan mematikan, muttasif bersifat bisifatul kamal dengan sifat-sifat yang sempurna, al-munazzah an sifatin naqs yang suci dari sifat-sifat yang kurang. Nah, misalnya ya, seperti manusia banyak sekali kekurangannya. Misalnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pengetahuannya manusia. Bahkan dalam hadis disebutkan apa yang diketahui seluruh makhluk yang ada di dunia ini ya tidak lebih dari ya air yang jatuh dari ya satu jari kita di atas lautan. Ya, jadi bayangkan hanya setetes itu ilmu manusia yang ada di dunia ini dibandingkan dengan ilmu Allah yang luasnya seperti lautan. Ya. Masya Allah. Huwal mustahiq ayyubad duna siwah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah duna siwa tanpa ada yang lain. Fa ghairullah la yamliku li nafsihi darran wa naf'a. Maka yang selain Allah itu la yamlik, yang ini ya, tidak memiliki pada dirinya kemudaratan, bahaya, wala naf'an, dan tidak ada juga manfaat atau gunanya. Ya, jadi selain Allah yang disembah orang, pohon, batu, apalagi sampai nyembah jin, itu sebenarnya enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, bahkan itu dikatakan apa? Syirik. Syirik kita tahu pelakunya akan khalidan mukhalladan finnar, kekal abadi selama-lamanya di neraka. Oke, fayu'bad min dunillahi ta'ala, maka bagaimana mungkin disembah ya makhluk selain ya, disembah makhluk padahal dia bukan pencipta ya. Pakai fayu'bad min dunillahi ta'ala, maka bagaimana mungkin disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang selain Allah itu adalah makhluk. Allahul khaliq wa masiwahul makhluqat. Taib, al-amru tsalits al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Al-imanu bi asma'i wa sifatillah wa an yuthbita ma athbatallahu li nafsihi min asma'in wa sifatin. Nah, ini berkaitan dengan asma dan sifatnya Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Mungkin kita pernah dengar namanya Asmaul Husna yang 99 ya. Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna. Nah, ini pembahasannya di sini. Ya, beriman bahwasanya ya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya itu an yusbita ma asbatullahu, yakni an yusbita, kita menetapkan ma asbatallahu, apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya, min asma'in wa sifatin, dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya mengabarkan dalam Al-Quran atau hadis bahwasanya Allahur Rahman Ar-Rahim, ya kita harus beriman bahwasanya Allah ini maha pengasih dan maha penyayang ya. Al-Malik ya, raja dari segala raja, Al-Qudus yang maha suci. Terus apa lagi ya, bukan sifat-sifat ini saja, rahmanya saja, ternyata Allah punya sifat-sifat syiddah juga ya, Al-Ghadab, sifat-sifat yang keras ya, innallaha syadidul iqab ya. Kemudian Al-Jabbar ya, ini merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita imani ya. Supaya apa? Supaya kita ketika mendengar sifat Allah yang rahmah, yang kasih sayang, kita akan merasa Allah ini menyayangi kita ya. Nah, akan tetapi ketika kita mendengar bahwasanya Allah syadidul iqab, baru Allah Al-Jabbar, Mutakabbir, dan lain sebagainya ya, kita merasa bahwasanya kita ini kecil ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki siksaan ketika kita melanggar perintahnya ya, atau melakukan apa yang dilarang ya. Alhamdulillah.
Wal imanu bi asma'i wa sifatillahi yatadamman ma'na iqrar. Dan beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah mengandung yatadamman ma'na iqrar, yang ini ya. Yatadamman ma'na iqrar, meliputi atau mengandung makna iqrar. Iqrar artinya ikrar, yang menetapkan annahu ta'ala laisa lahu syabih, bahwasanya Allah Ta'ala laisa lahu, tidak memiliki syabih, ya, yang serupa, fi asma'ihi, dalam asma-asma'nya atau nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Fa idza qulna inna Allaha ghaniyun fa ma'na dzalika annahu ta'ala la yushbihu ahadun fi ghina'ihi, wa idza qulna inna Allaha karimun fa la yushbihu ahadun fi karamihi. Dan apabila kita mengatakan inna Allah, sungguhnya Allah itu maha kaya, fa ma'na dzalika annahu ta'ala la yushbihuhu, makna tersebut adalah bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada yang serupa dengannya, fi ghina'ihi, dalam kekayaannya, ya, karena kekayaan Allah ini bukan cuma di bumi saja, ya, Allah ini kayanya di mana-mana, ya, Allah yang menguasai seluruh jagat raya ini. Bumi ini kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Allah Ta'ala mau hancurkan gampang sekali. Wa idza qulna inna Allaha karimun fala yushbihu ahadun fi karamihi. Dan jika kita berkata bahwasanya Allah Ta'ala karim, Allah Ta'ala itu mulia, maka tidak ada yang serupa dengannya, ya, satupun fi karamihi, dalam kemuliaannya. Taib. Wa intahayna min taqsim majal imanu billahi ta'ala. Yang pertama iman wujudillah, yang kedua al-imanu bi tauhidillah, yang ketiga al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Taib. Yuqal la iman liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah lahu, yang tidak amanah. Wala dina, dan tidak ada agama bagi orang yang la ahda lahu, yang tidak menepati janji. Taib. Ini istilahnya kata mutiara, ya, mahfuzat. الفصل الثالث ثمار الإيمان بالله. الإيمان بالله أقوى صلة بين الإنسان وخالقه، وذلك أن أشرف ما في الإنسان قلبه. Iman kepada Allah Ta'ala adalah aqwa silah, ya, hubungan yang paling kuat antara insan, manusia, dan penciptanya. Wadzalika an asyraf, dan karena itulah bahwasanya yang paling mulia ma fil insani qalbuh, yang paling mulia pada manusia adalah hatinya. Wa asyrafu ma fi qalbihi al-iman, dan yang paling mulia di dalam hatinya adalah iman. Wa min thamma kanatil hidayah ilal iman, dan dari sini bahwasanya hidayah kepada iman itu a'zam wa afdalu ni'matillahi ala itlaq, merupakan nikmat Allah yang paling besar dan yang paling utama alal itlaq, secara itlaq atau mutlak, ya, secara pasti, ya. Makanya dalam ceramah-ceramah disebutkan dua nikmat yang paling besar, yang nikmat iman dan nikmat Islam. Ini betul, ya, ini betul. Wa dzalika li anna al-insan ba'da ma'rifati rabbih wa yu'minu bihi fa'atharu 'ala hadhihi al-ma'rifah sulukahu fa asmarat sulukan thayyiban wa jamilan. Dan itu li'anal insan, dikarenakan manusia ba'da ma'rifati rabbih, setelah mengetahui Rabbnya, Tuhannya, wa yu'min bih, dan beriman kepadanya, fa'atharu 'ala hadhil ma'rifah sulukahu, ya, maka ini berdampak, ya, atas pengetahuan ini, ya, pengetahuan terhadap Allah, maka ini berdampak kepada sulukahu, ya, suluknya, perilakunya. Fa'athmarat sulukan tayyiban, maka hal tersebut, iman kepada Allah tersebut membuahkan sulukan tayyiban, berbuah perilaku yang baik, wa jamil, dan bagus. Wa atharul imani yabdu wadihan fi khasyatillah, dan
dampak atau buah iman yabdu nampak wadihan nampak jelas fi khusyatillah pada saat seorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi buah iman yang paling bagus itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna min man arafa Allahu arafa 'azamatuhu. Maka sungguhnya yang mengetahui Allah maka ia akan mengetahui keagungannya, wa kibriyaihi, dan kebesarannya. Fala yata'azzam illallah, maka ia tidak akan mengagungkan kecuali Allah, wala yakhafu illa minhu, dan tidak takut kecuali pada Allah. Qala ta'ala ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Bisa dilihat arti ayatnya, intinya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, jadi yang paling takut, innama yakhsyallaha, yang sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, adalah orang-orang yang paham agama. Al-imanu bi ba'thi fin nafs ruh syaja'ati wal ikdam. Keimanan yang muncul fin nafs, di dalam jiwa, ruh syuja'ah, dia adalah ruh, ya, dia adalah ruh syuja'ah, ruh keberanian, wal ikdam, keberanian, kemudian al-iqdam itu hampir sama dengan berani, ya, wal iqdam, ya. Nah, kalau saja berani secara umum, kalau iqdam ini biasa beraninya langsung turun di medan perang, ya. Keberanian di medan perang, iqdam, ya. Karena kata-kata dari kedam, depan, ya, jadi turun di medan perang, keberanian di medan perang. Wal ihtiqaril maut, dan ihtiqar, ya, tidak takut kepada kematian, mungkin dimaknakan seperti itu. Warraqbah fil istishhad, dan kemauan dalam istishhad, yang mencari syahid, min ajril haq, dengan dari sebab yang benar. Nah, jadi orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, misalnya di zaman Nabi SAW, kalau ada kabar untuk, ya, berperang di jalan Allah Ta'ala tentunya, maka para sahabat sudah tidak ragu-ragu lagi, sudah siap untuk meninggal mati di medan perang. إذ أن الإيمان يوحى بأن واهب العمر هو الله. Dan sungguh iman itu yuha, diwahyukan, bi anna wahibul umur huwa Allah, bahwasanya yang wahibul umur, yang memberikan umur itu adalah Allahu Allah. Wa annahu la yankusu bil ikdam, maka sungguhnya ia tidak akan berkurang, la yankusu bil ikdam, ya, tidak berkurang dengan keberanian, ya, atau datang di pertempuran, maksudnya melakukan pertempuran di barisan yang paling depan, beraninya di situ dalam peperangan, ya. Nah, jadi iman, bukan iman, umur, ya. Nah, jadi umur ini sebenarnya, ya, tergantung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang pergi ke medan perang pun dia tidak dia, ya, bisa jadi dia pulang dengan selamat. Wala yazidu bil ahjami, dan tidak juga bertambah dengan kabur dari medan peperangan. Fakam min insanin yamutu wa huwa ala firashihi. Ya, berapa banyak orang, ya, yang mati wa huwa ala firashihi, dan dia berada di atas kasurnya. Wa kam min insanin yanju wa huwa bi khawdi wa maratil ma'ariki wal hurub, dan berapa banyak manusia yang berharap wa huwa yahudu wa marat
berharap dia ya yahudu gomarot, kita lagi yahudu khodo syaja'ah sudah. Walyazid bil ahjam, fakam min insan yamut wa huwa ala firashihi al-warid, wa kam min insanin yanju wa huwa bihaudin gamaratil ma'arik wal hurub. Dan dia berada di khoda ya, khoda. Oh, di telaga gitu ya, di telaga atau pusaran ya. Pusaran gomarot ya, gomarot wahwa yahud, dan dia masuk ya, gomarot masuk ke pusaran al-ma'arik ya, pusaran seperti pusaran air gitu ya, gomarot al-ma'arik ya, medan pertempuran wal huruf, dan peperangan. Nah, jadi sebenarnya umur itu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Bahkan disebutkan di sini orang yang langsung maju yahudu gomaroti, yang masuk ke dalam pusaran peperangan ya dan pertempuran, ya bisa saja dia pulang dengan selamat atau terluka sedikit. Nah, bisa jadi juga orang yang berada di kamarnya, dia tidur ya tiba-tiba langsung meninggal ya. Yang namanya kematian itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idznillah kitaban muajjala. Nah, ini dari beberapa dalil ya yang disebutkan tentang kematian. طيب إلى هنا لعينكم أسئلة أو الاستفسارات فليتفضلوا أن ترسلوا الرسالة في المجموعة. إن شاء الله سنواصل من هذه الصفحة أو من هذه الصفحة في الأسبوع القادم.